Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatul Zahra dengan NIM 2248201155 dari kelas 6C. Di sini saya akan memaparkan materi dari mata kuliah nutrasetikal. Baik, materi yang pertama yaitu pengantar nutrasetikal. Nutrasetikal adalah suatu jenis makanan yang memiliki manfaat untuk kesehatan secara medis, termasuk pencegahan dan pengobatan penyakit. Nutrasetikal diperkenalkan di akhir tahun 1980-an oleh Stephen Davies. Makanan ini disebut functional food karena komponennya memberikan manfaat untuk kesehatan. Pada tahun 1900-an, suatu pabrik makanan menambahkan yodium ke dalam garam untuk mencegah penyakit gondok. Para peneliti menemukan ratusan senyawa yang memiliki fungsi kesehatan bagi tubuh sebagai temuan baru di bidang fitokimia. Minat konsumen terhadap hubungan antara makanan dan kesehatan meningkatkan permintaan informasi tentang nutrasetikal. Nutrasetikal di era postgenomik. Hasil penelitian membuktikan bahwa buah-buahan dan sayur-sayuran dapat melindungi tubuh dari penyakit kanker dan kardiovaskular karena mengandung antioksidan, beta-karoten, dan asam askorbat. Terdapat 3 faktor yang akan mempengaruhi kerja nutrasetikal dalam tubuh. Yang pertama itu ada variabilitas dosis yang dikonsumsi dalam makanan akibat faktor-faktor jenis kelamin, usia, lingkungan, dan lain-lain. Perbedaan paling nyata adalah kompleksitas kimia dalam makanan, kemungkinan sinergi, antagonis, mutual, dan jenis interaksi lainnya di antara unsur pokok makanan. Teknologi cDNA microarray digunakan untuk mengetahui ekspresi gen. Kemudian penemuan reseptor vitamin D oleh Hassler dan Norman pada tahun 1969. Kemudian ada interaksi antara reseptor ligan yang merupakan landasan utama dalam nutrasetikal. EPA yang terkandung dalam minyak ikan adalah suatu reseptor ligan yang akan mengaktifasi peroksisom dalam sel proliferasi. Nutrien yang paling banyak dikenal adalah yang mengandung antioksidan dan vitamin. Asupan vitamin E yang tinggi di dalam makanan dapat mencegah penyakit Parkinson. Vitamin C yang mengandung antioksidan, asam dihidrosorbat yang dapat menembus dan menghambat pendarahan di otak. Selanjutnya ada fitokimia. Fitokimia merupakan suatu bahan kimia kompleks yang ditemukan di dalam tanaman, terutama buah-buahan dan sayuran. Fitokimia sendiri memiliki khasiat antioksidan yang cenderung berwarna terang karena mengandung kromofor, yakni sejumlah karbon single bonded dan double bond yang saling bertukar-tukar. Kromofor adalah suatu gugus yang tidak terhubung dengan gugus lain yang menampakkan spektrum absorpsi karakteristik pada daerah sinar UV sinar tampak. Sayuran yang berwarna hijau gelap mengandung paling banyak klorofil. Klorofil sendiri merupakan senyawa antioksidan. Fitokimia atau karotenoid, yaitu ada arotenoid, yaitu yang membuat jagung menjadi berwarna kuning, wortel menjadi warna jingga kemerahan, dan tomat menjadi berwarna merah. Sekitar separuh dari 50 karotenoid di dalam makanan diserap ke dalam aliran darah. Hanya beberapa karoten yang bisa diubah menjadi vitamin A. Karoten dapat melindungi dari kanker hati dan kanker paru-paru. Selanjutnya ada beta-karoten dan alfa-karoten. Beta-karoten dapat diubah menjadi vitamin A atau retinol oleh tubuh untuk kesehatan mata, sistem imun, kulit, dan selaput lendir. Sedangkan A-karoten adalah jenis senyawa dalam buah-buahan dan sayuran berwarna. Bersama beta-karoten merupakan prekursor dalam mengubah karoten menjadi vitamin A dan sebagai antioksidan untuk mencegah kerusakan sel akibat radikal bebas. Selanjutnya ada likopen. Manusia tidak dapat membuat likopen, sehingga harus mengkonsumsi buah-buahan sebagai antioksidan. Peranannya menonaktifkan radikal bebas. Likopen sendiri memiliki kemampuan untuk mengikat oksigen bebas yang 2 kali lipat dari kemampuan daripada beta-karoten dan 10 kali lipat dari kemampuan beta-tokoferol untuk mengatur komunikasi gap junction antar sel. Selanjutnya ada karotenoid atau astaxanthin. Astaxanthin tidak dapat diubah menjadi vitamin A di dalam tubuh manusia, melainkan digunakan untuk membantu mengatasi penyakit degenerasi manula, nyeri otot, rheumatoid arthritis, kulit keriput, dan kerusakan kulit akibat paparan sinar ultraviolet. Selanjutnya ada lutein dan zeaxanthin. Lutein sendiri adalah suatu xanthofil dan suatu dari 600 karotenoid yang ada dalam sayuran berdaun hijau seperti bayam dan kangkung yang memiliki antioksidan untuk berperan sebagai nutrisi mata. Sedangkan zeaxanthin merupakan salah satu karotenoid alkohol yang paling sering ditemukan dan berperan dalam melawan radikal bebas oksidatif. Selanjutnya ada terapi dengan antioksidan. Antioksidan merupakan suatu senyawa yang dapat memperlambat atau mencegah kerusakan yang disebabkan oleh radikal bebas untuk mengatasi kerusakan yang disebabkan oleh radikal bebas. Tubuh memiliki suatu antioksidan endogen di samping antioksidan endogen tubuh juga merupakan antioksidan dari luar. Antioksidan sendiri merupakan donor elektron yang sangat kuat dan bereaksi dengan radikal bebas dengan konsentrasi yang relatif kecil. Apa saja sih jenis-jenis produk alam yang digunakan sebagai nutrasetikal? Itu ada pertama, produk alam yang distandarisasi dengan kemampuan dan marker yang telah diketahui. Standarisasi berdasarkan kepada kandungan fitokimia dengan metode analitik untuk mendukungnya. Yang kedua itu produk bahan alam dengan kemampuan dan marker yang telah diketahui namun belum ada standarisasi. Kerusakan bahan pangan. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kerusakan pada bahan pangan atau makanan adalah jenis bahan pangan atau makanannya, kemudian ada kondisi lingkungan. Pengertian rusak sendiri adalah penyimpangan atau melewati batas yang dapat diterima secara normal oleh panca indera atau parameter lain yang bisa digunakan. Tanda-tanda kerusakan pada suatu pangan atau makanan adalah yaitu tekstur yang dari keras menjadi lunak, contohnya kentang, wortel, ubi jalar. Dari lunak menjadi keras, contohnya tepung. Kemudian ada juga dari tekstur kental menjadi encer, contohnya telur dan produk-produk jelly.
Kemudian ada juga rasa yang menyimpang, contohnya sirup menjadi asam, minyak goreng menjadi tengik, atau ada juga aroma menyimpang seperti bau telur busuk, ikan, dan daging yang menjadi busuk juga. Kemudian dari visualnya juga tampak menyimpang, contohnya berlendir untuk daging dan ikan, dan adanya jamur pada roti. Bahan pangan dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama bahan pangan mudah rusak, itu contohnya ada susu, ikan, telur, dan daging. Yang kedua bahan pangan agak mudah rusak, itu ada buah-buahan dan sayuran. Yang ketiga ada bahan pangan tidak mudah rusak, itu contohnya ada serealia dan kacang-kacangan. Penyebab bahan pangan atau makanan dapat mengalami kerusakan itu yang pertama adalah pertumbuhan dan efektivitas mikroba, yang kedua ada aktivitas enzim yang terdapat dalam bahan pangan tersebut, yang ketiga ada aktivitas serangga atau binatang pengerat, yang keempat ada kandungan air dalam bahan pangan tersebut, yang kelima suhu, 6 udara atau oksigen, ketujuh sinar, dan kedelapan waktu penyimpanannya. Jenis-jenis kerusakan juga ada beberapa macam. Yang pertama ada kerusakan mikrobiologis, yang kedua kerusakan mekanis, yang ketiga kerusakan fisik, yang keempat kerusakan kimia, dan yang kelima kerusakan biologis. Materi selanjutnya yaitu mencegah kerusakan bahan pangan. Kerusakan bahan pangan itu ada banyak dan bisa plastik wrap dan penyimpanan di gudang, pengawatan suhu tinggi, pengawatan kimia, dan pengeringan. Suhu pengeringan untuk makanan kering itu di pada 0,2 sampai 0,6. Pada makanan semi basah itu ada di pada suhu 0,6 sampai 0,9. Sekian materi yang dapat saya paparkan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.